Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq yusrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya bagi kita semua. Kedua kalinya salawat berbingkaikan salam tak lupa kita sandingkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, saya Diah Wulandari dari Universitas Pendidikan Indonesia akan menyampaikan tausiah dengan tema Islam rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Konsep Islam rahmatan lil alamin merupakan tafsir dari ayat 107 Quran surat Al-Anbiya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah aku mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rahmatan lil alamin merupakan istilah Al-Quran yang digunakan dan merujuk kepada tujuan utama dakwah yang diusung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan bahwasannya Islam adalah agama yang membawa perdamaian, kasih sayang, cinta kebaikan, dan juga toleransi. Namun di dalam Al-Quran, hadis, dan juga sejarah dakwah Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya menjelaskan tidak semua aktivitas yang membangun rahmatan alamin ini bisa dihadirkan dengan perdamaian, kasih sayang, toleran, dan cinta kebaikan. Kita dalam Islam mengenal istilah jihad, amar ma'ruf nahi munkar, dan wala antar sesama mukmin. Teman-temanku, praktik Islam rahmatan lil alamin ini dapat kita lihat pada hubungan antara orang-orang Ansor dan orang Muhajirin. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 dikatakan bahwasannya orang-orang Ansor yang telah beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW begitu mencintai orang-orang Muhajirin. Mereka memberikan berbagai kebutuhan orang-orang Muhajirin dengan ikhlas walaupun mereka hidup dalam kekurangan. Masya Allah. Ahmad Mustafa Al-Maraghi kemudian menghubungkannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah menceritakan bahwasannya ada orang Ansor bernama Abu Talhah yang menjamu tamunya orang Muhajirin dengan makanan baginya. Mengapa? Karena ia tidak memiliki makanan yang lain, saking dia hidup dalam kekurangan. Masya Allah. Dalam konteks dunia, Islam rahmatan lil alamin ini hadir dalam bentuk ilmu pengetahuan. Apa sih buktinya? Kebudayaan dan peradaban yang dibangun oleh umat Islam bertahun-tahun dimanfaatkan oleh bangsa Barat untuk kemajuan bangsanya. Dalam buku Influence of Islam on World Civilization, Ziauddin Ahmad mengatakan
bahwasanya Islam begitu mempengaruhi para pemikir politik tentang hak-hak asasi manusia. Pemikiran Rousseau tentang trias politika, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pemikiran tentang Tuhan, agama alam, dan pemikiran filsafat John Locke merupakan bukti bahwa Islam begitu mempengaruhi konsep pemerintahan yang adil. Dalam konteks Indonesia, Islam telah hadir yang memberikan rahmat bagi perkembangan bahasa, seni, budaya, dan tradisi di seluruh daerah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Islam begitu kental mempengaruhi budaya Melayu. Islam begitu kental mempengaruhi bahasa Melayu yang sekarang dijadikan sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Islam, yaitu bahasa Arab. Selain itu, Islam juga mempengaruhi kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh 3 selo, yaitu Raja Alam Pagaruyung, Raja Adat di Buwo, dan juga Raja Ibadat di Sungkur Kudus. Agama-agama di Minangkabau contohnya sudah sangat menyatu dan bersinergi dengan budaya lokal. Terbukti pada ungkapan yang berbunyi adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun demikian, pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin ini dalam implementasinya seringkali mendapatkan gangguan-gangguan dari banyak hal. Di antaranya, yang pertama, diganggu oleh subjektivitas kepentingan pribadi. Dalam kaitan ini, ada kisah yang menarik untuk dicatat, yaitu kasus perampasan harta-harta pada Perang Hunain. Dalam sejarah mencatat bahwasanya Perang Hunain adalah perang yang berhasil membawa hasil ghanimah yang paling besar, berupa 6.000 tawanan, 24.000 unta, dan 40.000 kambing. Akhirnya semuanya bisa bayangkan nih, begitu banyak ya harta yang dibawa pada saat Perang Hunain. Itu bisa bernilai miliaran, bahkan triliunan. Kala itu Rasulullah diminta untuk membagikan harta rampasan dan harta tawanan dari Perang Hunain. Lalu Nabi memberikan 2 pilihan, yaitu yang pertama, mereka tetap mengambil hak mereka dengan membawa pulang tawanan-tawanan tersebut, atau pilihan yang kedua, yaitu dengan pengorbanan uang yang besar demi terwujudnya agama kasih dan sayang, mereka mengembalikan tawanan-tawanan tersebut kepada keluarganya masing-masing. Kaum Muhajirin dan Ansor setuju dengan opsi kedua. Namun, pasukan dari Bani Tamim, Bani Fizarah, dan juga Bani Sulaim menolak, dan mereka tetap meminta kepada Rasul tawanan tersebut. Mereka mendorong-dorong, berteriak-teriak, bahkan jubah yang dikenakan oleh Rasul itu dijambak hingga Rasul itu bersandar di pohon. Rasul dianggap tidak adil. Menanggapi situasi yang seperti itu, Rasul tetap bersabar dan memberikan penjelasan kepada mereka, yang pada akhirnya mereka menyesali perbuatan tersebut dan mereka menangis. Kisah ini dijadikan sebagai sebab turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah 199 oleh para ulama. Kemudian yang kedua, pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin seringkali diganggu oleh mereka yang ingin menjadikan Islam sebagai ideologi. Loh, mengapa bisa terganggu? Jawabannya, karena mereka ingin memaksakan Islam sebagai dasar negara. Mereka ingin memberlakukan hukum Islam secara formal dan kaku. Padahal ini tidak relevan dengan ajaran Islam. Islam adalah agama yang toleran, yang membawa perdamaian. Namun, sikap-sikap seperti ini nanti akan menimbulkan permusuhan, perselisihan yang pada akhirnya berujung kepada kehancuran. Yang ketiga, pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin sering
diganggu dengan gambaran-gambaran negatif atau stigma-stigma yang diberikan kepada Islam. Islam agama yang keras, Islam agama yang tidak relevan, diskriminatif, dan masih banyak lagi. Contohnya, mereka yang mengungkapkan bahwasanya penyebaran Islam dilakukan dengan pedang, yaitu dengan paksaan, kekerasan. Mereka yang mengatakan bahwasanya Islam yang memperbolehkan poligami, yang memperbolehkan talak, merupakan sikap yang diskriminatif, tidak adil, dan tidak manusiawi. Hai, ingatlah, Islam itu bukanlah agama yang sembarangan. Semua yang ada dalam Islam telah dikaji dengan sangat teliti, dan Allah tidak akan pernah salah dalam berfirman. Yang keempat, pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin sering diganggu oleh pemahaman dan mereka yang mengamalkan ajaran Islam mengutamakan syariat daripada hakikat. Apa maksudnya? Dalam konteks ini saya berikan analogi. Ada suatu cerita di suatu desa, ada seorang wanita yang tidak diperkenankan untuk ikut berkurban bersama kaum pria, dengan alasan ketika nanti di akhirat mereka ingin naik ke surga mengendarai sapi tersebut, mereka akan terganggu dikarenakan ada seorang wanita yang bergabung dengan kaum pria yang bukan muhrim mengendarai kendaraan sapi bertuju bersama-sama. Nah, pemahaman yang mengutamakan syariat daripada hakikat seperti inilah yang nantinya akan mengganggu pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin. Itulah sebabnya Ahmad Najib Burhami dalam bukunya yang berjudul Islam Dinamis banyak menggugat doktrin-doktrin agama yang dianggap membatu. Dia dengan cara mengedepankan transformasi Al-Quran yang menjadi kitab yang memberikan hudan, syifaan, dan juga nur, cahaya, ingin mengeluarkan dari kegelapan, kebodohan, dan juga kejumutan. Akhi, ukhti, rahimakumullah. Pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin ini dalam mengelolanya harus dengan sikap yang bijaksana, yaitu sikap yang profesional dan bukannya emosional. Ingatlah bahwasannya Islam telah memberikan jasa dan kontribusi yang besar bagi penyatuan hati, pikiran, dan tindakan umat Islam, yang mana telah melahirkan berbagai manfaat dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan, yang tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tapi juga oleh umat seluruh dunia. Ingatlah teman-teman, bahwasanya Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, yang telah dipraktikkan dan ditransformasikan oleh Indonesia untuk membangun negeri yang adil, makmur, dan sentosa. Akhi, ukhti, rahimakumullah. Maka kesimpulannya, Islam adalah agama rahmatan bagi seluruh alam semesta. Maka dia menjadi agama yang indah. Oleh karena itu, banggalah menjadi muslim dan muslimah. Berbahagialah menjadi kader-kader dakwah yang memiliki 3 fadilah, yaitu saubil haq, saubil sabr, dan saubil marhamah. Semoga ini semua menjadi berkah dan membawa kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri tausiah kali ini, saya ada pantun nih. Teman-teman jangan lupa bilang cakep ya. Pergi ke pasar membeli es krim, jangan lupa membeli pita. Aku bangga menjadi seorang muslim karena Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Mangan kupat lahu bami, menawi lepat fis wargahi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.